Halo semuanya, apa kabar? Kali ini, mari kita sama-sama belajar latar belakang singkat tentang Gosho atau surat dari Nichiren Daishonin yang berjudul Surat Balasan kepada Seorang Penganut. Surat ini ditulis oleh Nichiren Daishonin pada tahun 1278 saat beliau berada di Gunung Minobu. Apakah yang terjadi di balik surat yang sangat penting untuk kita pelajari ini? Begini ceritanya. Kita semua pasti sudah tahu bahwa kehidupan Nichiren Daishonin sangatlah tidak mudah, penuh dengan rintangan. Semua penganiayaan yang dialami Daishonin dari pihak penguasa Jepang saat itu, termasuk pengasingan atau pembuangan sebanyak 2 kali ke Semenanjung Izu dan ke Pulau Sado, adalah karena Daishonin begitu kuat memperjuangkan penyebaran ajaran sutra bunga teratai yang murni di masanya. Beliau begitu teguh dengan perjuangan besarnya karena ingin menegakkan ajaran Buddhisme yang sesungguhnya, yang bisa membantu semua orang agar bisa mencapai kesadaran Buddha dan bisa mengatasi penderitaan hidup di tengah kondisi Jepang yang penuh kekacauan saat itu. Pada tahun surat ini ditulis, Daishonin sudah bebas dari segala hukuman yang dijatuhkan kepadanya oleh pihak penguasa Jepang, sehingga beliau akhirnya bisa menetap di Gunung Minobu. Surat balasan ini ditujukan kepada murid Daishonin yang merupakan seorang samurai dengan posisi yang tinggi, dan samurai tersebut sangat khawatir karena mendapat kabar bahwa pihak penguasa akan merencanakan hukuman pengasingan yang ketiga kepada Daishonin. Walaupun identitas dari murid samurai ini tidak diketahui secara jelas, tetapi dapat diperkirakan bahwa murid tersebut bernama Shijo Kingo. Saat itu, Shijo Kingo sedang mengalami situasi yang sangat sulit. Di satu sisi, dia adalah murid Daishonin yang sangat unggul dan setia. Tetapi, di sisi lainnya, karena pekerjaannya sebagai seorang samurai, dia harus melayani majikannya, salah satu penguasa di Jepang yang juga menentang Daishonin. Ditambah lagi, Shijo Kingo sendiri juga mengalami berbagai penganiayaan dari majikannya dan dari banyak sesama samurai lainnya, karena dia memeluk kepercayaan pada sutra bunga teratai. Dari surat ini, kita bisa melihat jelas suasana jiwa Daishonin yang begitu tinggi. Beliau tidak gentar sedikit pun tentang berita buruk yang mungkin akan mengancamnya. Melainkan, beliau mengatakan, alangkah menakjubkannya jika hal itu terjadi. Dan jika pengasingan yang ketiga betul-betul terjadi sekalipun, hal itu akan memberikan beliau rejeki yang ratusan, ribuan, puluhan ribu, jutaan kali lebih besar, karena akan semakin jelas bahwa hidup Daishonin mencerminkannya sebagai seorang pelaksana sutra bunga teratai sesuai dengan yang dibabarkan dalam kitab sutra. Hal ini betul-betul menggambarkan suasana agung Daishonin yang tidak menyayangi jiwa dan raganya sendiri demi mempertahankan dan menyebarluaskan sutra bunga teratai ini. Daishonin dengan sepenuh hati membimbing muridnya Shijo Kingo dalam surat ini. Betapa gembiranya memiliki semangat hati guru dan murid yang merupakan esensi penting demi kemajuan hidup kita sendiri. Daishonin ingin mengajarkan agar Shijo Kingo dapat menerima segala kenyataan hidup yang terjadi dan untuk menghadapi segalanya berdasarkan keberanian dan kebijaksanaan yang dibabarkan sesuai dengan ajaran sutra bunga teratai. Daishonin mengatakan, anggaplah pelayanan Anda kepada majikan sebagai pelaksanaan sutra bunga teratai. Dalam konteks zaman sekarang, kata pelayanan Anda kepada majikan bisa diartikan sebagai pekerjaan yang perlu kita lakukan di dalam tempat kerja kita, apapun profesi kita. Maka itu sangatlah penting bagi kita untuk berkembang menjadi sosok orang yang dapat dipercayai, diandalkan, dan berpengaruh baik untuk masyarakat dan lingkungan kita. Bukti nyata dari perubahan positif kita yang akan berpengaruh pada lingkungan juga harus didasarkan dengan semangat doa dan kepercayaan yang kuat. Kehidupan kita sehari-hari tidaklah terpisah dari Buddhisme. Gosho ini mengajarkan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, di saat kapanpun dan kepada siapapun juga, merupakan kesempatan bagi kita untuk mempraktekkan revolusi manusia sambil menegakkan semangat ajaran Buddhisme.
Jika kita masih memisahkan Buddhisme dengan kehidupan nyata, bukankah berarti kita belum mempraktikkan pelaksanaan Buddhisme kita dengan sepenuhnya? Lalu, hal apa saja yang harus kita lakukan untuk membuktikan kemenangan revolusi manusia kita sehari-hari? Mari kita sama-sama berdiskusi dengan gembira di pertemuan Ciku kita bulan ini. Terima kasih banyak semuanya.